Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, insyaallah mendapatkan berkah di malam Ramadan yang ke-15 ya. Sudah setengah jalan kita melalui Ramadan tahun ini. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kekuatan jasmani dan rohani sehingga kaki kita masih bisa melangkah ke masjid yang penuh berkah ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa bangun sahur lalu menjalankan siam Ramadan dari mulai fajar hingga terbenam matahari. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit ataupun halangan untuk bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan yang datangnya dalam waktu tertentu hanya di bulan Ramadan dan hanya satu periodik, satu bulan dalam satu tahun, tidak di luar itu. Betapa besar keagungan Ramadan, sehingga bagi mereka yang memahami makna Ramadan tentunya akan berharap bahwa Allah mencurahkan segala kebaikan-kebaikan kepada kita, memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaannya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, la tamannau kullasanah Ramadan, mereka akan berharap satu tahun itu semuanya bulan Ramadan. Bagaimana tidak, bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sifatnya sunnah, derajatnya menyamai ibadah wajib di bulan lain. Setiap Al-Quran yang kita bacakan, Allah lipat gandakan pahalanya. Setiap kita bangun sahur lalu kita beristighfar dan memperbanyak istighfar, istighfar itu akan menolong kita. Allah tutupi kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita sepanjang kita melakukannya dari hati kita. Pada malam hari ini pengurus masjid mengamanahkan kepada saya untuk membawakan tema menggapai surga atau merindukan surga, sebagaimana di dalam surat Ali Imran. Mungkin perlu dikoreksi, itu bukan 137 tapi ayat 133 sampai dengan 136. Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika lahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ayat ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, sari'u ini bercepat-cepatlah, bergegaslah ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan bagian jannah yang luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pesan dari kita melaksanakan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita berpuasa. Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Dalam surat Ali Imran ada 5 kelompok atau ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 134 yang dirincikan. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra, lapang, wad-dharra, dan keadaan sulit. Islam mengajarkan kita untuk berbagi, bukan karena kita banyak harta. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berbagi, walau dalam keadaan yang mungkin sulit. Berbagi bagi yang memiliki harta yang banyak, tentu berbagi dengan banyak hartanya. Tapi bagi mereka yang mungkin punya sedikit harta, maka nilai yang sedikit itu di mata Allah adalah besar dibanding orang yang memiliki harta banyak tetapi mengeluarkan sedikit sekali dari hartanya. Jadi tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang berlebih harta dengan orang yang cukup hartanya atau yang berkekurangan, tetapi sama-sama menginginkan untuk mengeluarkan infaknya kepada Allah, di jalan Allah, walaupun dengan kesanggupannya. Seberapa besar kesanggupannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan kepada kita kecuali sebesar kesanggupan kita. Karena di mata Allah yang dinilai dari infak itu adalah keikhlasan kita dalam mengeluarkannya. Keikhlasan kita untuk mengharapkan ridha Allah, bukan untuk memamerkan kehebatan, kedermawanan kita. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam Ali Imran ayat 134. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Banyak dari kita mungkin ketika menghadapi satu keadaan di rumah tangga misalnya, atau di kantor, atau di jalan, atau di pergaulan, ketika kita memiliki suatu kekuasaan, ketika kita memiliki kemampuan lebih dari orang lain, dan orang lain berbuat kesalahan kepada kita, boleh jadi kita akan membalas kesalahan orang kepada kita. Orang yang kuat di dalam Islam disebutkan dalam hadis Rasulullah adalah laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan karena dia punya kekuatan tubuh, kekuatan untuk melakukan penindasan kepada orang lain, tapi asyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Mereka yang mampu menahan amarahnya ketika dia
dalam keadaan marah, menahan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Wal kaziminal ghaiz ini memang perilaku orang bertakwa yang mungkin sulit kita lakukan kecuali kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Kita mencari keridhaan Allah, kita berharapkan Allah yang memberikan karunia kita dari segala macam yang sudah kita terima dari orang lain. Walaupun kita mampu membalas, apalagi kalau kita tidak mampu membalas, kita mampu membalas pun kita dianjurkan untuk kaziminal ghaiz, tahan amarah. Sebab orang yang bertindak dalam amarahnya, maka orang ini cenderung akan menyesali perbuatannya setelah terkumpul akibat dari perbuatan marahnya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Setelah tadi bisa menahan amarah, maka Islam mengajarkan afin, memaafkan orang yang berbuat kesalahan pada kita. Berat memang. Seringkali kita mengatakan aku bisa melupakan, aku bisa memaafkan tapi tak bisa melupakan. Mereka yang sudah memiliki afin, sifat pemaaf, sifat memaafkan, tentu tidak akan memikirkan lagi apa yang sudah dia maafkan. Tidak mungkin dia mengatakan afin kemudian tidak bisa melupakan, karena kalau memang dia sudah maafkan dan tidak bisa melupakan, maka dia belum sampai pada derajat afinan 'anil nas. Yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Dalam ayat 134 ini, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, menceritakan bagaimana perilaku seorang cucu atau cicit dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali bin Husain. Suatu ketika Jariyah atau budak perempuan dari Ali bin Husain membantu Ali bin Husain untuk berwudu dengan mengangkat kendi. Lalu kendi itu tidak sengaja jatuh, terpecah belah sehingga airnya itu berceceran. Dan saat itu Ali bin Husain menatap kepada jariyahnya, seolah-olah Ali bin Husain dalam keadaan marah. Lalu jariyah ini membacakan ayat tadi, wal kaziminal ghaiz. Apa yang dilakukan oleh cicit Rasulullah SAW? Aku sudah menahan amarahku, wahai jariyah. Tidak cukup di situ, jariyahnya mengatakan wal afina 'anil nas. Lalu Ali bin Husain mengatakan, aku sudah memaafkan. Lalu jariyahnya melanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Apa yang dilakukan oleh cicit Nabi? Pergilah engkau sudah kubebaskan, engkau sudah kumerdekakan. Sikap dan perilaku cicit Nabi ini menunjukkan sifat ketakwaan yang luar biasa. Kita mungkin tidak bisa seperti beliau radhiyallahu anhu. Mungkin kita tidak mampu sampai derajat itu, tapi kita bisa melakukan pembelajaran, menata diri kita untuk pelan-pelan mengikuti wal afina 'anil nas wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah kita menahan amarah, kita berusaha memaafkan dan kita berusaha pula untuk berbuat kebaikan kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Berat, memang berat, karena pahala bagi yang berat ini tentulah pahala yang luar biasa besarnya. Dan yang ketiga, yang kelima adalah wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau sudah melakukan fahisyah, fahisyah ini adalah perbuatan keji yang berakibat kepada orang lain, seperti menipu orang, berzina, memeras orang, merampok, mencuri. Ini fahisyah. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, seperti memabuk-mabuk, minum khamar, melaksanakan suatu larangan yang dilarang oleh Allah, tidak melaksanakan perintah Allah.
ini zalamu anfusahum. Zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dia minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Dan Allah meneruskan di dalam ayat ini, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi dengan catatan setelah dia beristighfar, dia berniat bertekad untuk tidak lagi mengulangi fahisyah dan zulm yang telah dia lakukan sebelumnya. Kelima ciri-ciri ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Maka apa ganjarannya? Di dalam 136 Allah sebutkan, ulaika lahum maghfiratum, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka itu ganjaran adalah maghfirah mir rabbihim, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan ampunan, Allah memberikan balasan nanti di hari kiamat. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah berikan jannah di hari kiamat, di mana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya dan kita kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berpuasa 30 hari ini merupakan sarana yang diturunkan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tadrib, untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri yang 5 tadi bisa kita laksanakan. Dengan kita berpuasa tentu kita tidak mudah terpancing amarah. Dengan kita berpuasa tentu kita mudah memaafkan. Dengan kita berpuasa banyak amalan-amalan ihsan yang kita lakukan, memberikan kebaikan-kebaikan, menebar kebaikan kepada sesama. Dan mudah-mudahan dengan kita berpuasa kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau kezaliman-kezaliman, dan mulut kita selalu basah dengan istighfar. Bahkan duduk kita, nafas kita, tidur kita, semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita di akhir puasa 30 hari nanti Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita tempat yang terbaik di sisinya, Allah terima semua amalan-amalan kita insyaallah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Karena ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Allah menjanjikan bahwa siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan ihtisab dan perhitungan terhadap dirinya dengan kerelaan dan keridhaan pada Allah SWT, akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang lalu. Dan bersyukur malam ini, dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa qama qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga ketika kita menegakkan atau mendirikan salat-salat malam, ibadah-ibadah di malam hari, menghidupkan malam Ramadan, maka Allah pun mengampunkan dosa kita insyaallah. Dan Allah berjanji bahwa amal-amal yang lain itu dilakukan oleh Bani Adam itu untuknya, illa syiyam, kecuali puasa. Dan puasa itu wa ana ajzi, Allah yang akan membalas pahala puasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita semua, kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dan kita mendapatkan jaza, khairul jaza yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya untuk belajar dan belajar terus menata diri menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang lebih baik di masa yang akan datang selepas Ramadan kali ini, dan bermanfaat kepada jemaah sekalian. Dan kita niatkan apapun yang kita dengar dari pelajaran-pelajaran ceramah ataupun kuliah umum pada bulan Ramadan ini, kita niatkan
Allah berikan kita ilmu pengetahuan, dan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang kita dengar dan apa yang kita serap dari ceramah-ceramah atau pengetahuan-pengetahuan disampaikan melalui mimbar-mimbar yang ada di masjid-masjid. Insya Allah Allah memberikan hidayah kepada kita. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.